Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang efek samping mengkonsumsi obat-obatan herbal. Jadi banyak sekali pertanyaan ini ya di setiap pelatihan yang kita adakan atau mungkin di sosial media yang kita miliki dalam bentuk komentar di YouTube misalnya atau di Instagram, Facebook ya, banyak yang berkomentar atau menanyakan secara langsung melalui direct message dan sebagainya kaitannya dengan efek samping mengkonsumsi obat-obatan herbal seperti itu. Tanpa dijelaskan obat-obatan herbal semacam seperti apa, jadi kita akan mencoba menjawab secara umum, secara general kaitannya dengan obat herbal ini gitu. Jadi obat dalam di pasaran ya yang mengklaim diri mereka obat-obatan herbal itu banyak sekali ya. Bahkan mungkin Anda sering kali mendapati obat-obatan herbal tersebut dan apakah aman atau apakah ada efek sampingnya dan sebagainya, saya tidak bisa memukul rata semuanya aman, semuanya tanpa efek samping dan lain sebagainya, karena ya kita tidak tahu atau kita tidak bisa generalisasi dari kasus-kasus yang mungkin terjadi kaitannya dengan mengkonsumsi obat herbal untuk dipukul rata ke semua obat herbal, karena ada beberapa obat herbal yang memang memiliki efek katakanlah ke tubuh atau bagi mereka yang mungkin alergi terhadap tanaman tersebut ada ya, bisa saja terjadi. Jadi tidak terus kemudian 100% aman. Ada beberapa obat herbal yang misalnya bagi mereka yang mengalami gangguan fungsi pencernaan, tidak bisa ditolerir oleh sistem pencernaan mereka, ada yang semacam seperti itu. Atau mungkin ada obat herbal yang memiliki efek samping bagi mereka yang katakanlah terutama jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya ada beberapa tanaman herbal atau obat herbal yang sudah dalam bentuk obat, baik itu berupa kapsul, jamu, serbuk, seduhan dan lain sebagainya begitu ya, yang mengakibatkan misalnya ketika dikonsumsi mengakibatkan penurunan tekanan darah. Nah, bagi mereka yang memiliki tekanan darah rendah otomatis kan akan mendapatkan efek samping ketika mereka mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Jadi harus diperhatikan. Nah, sebagai antisipasi ya, hal yang paling utama yang bisa Anda lakukan kaitannya dengan produk obat herbal yang berada di pasaran, Anda pastikan dari produsen atau Anda dapatkan dari memang yang terpercaya. Dan salah satu cara yang utama yang bisa Anda dapati untuk produk yang herbal yang lebih aman untuk dikonsumsi ya, atau meminimalisir efek samping yang akan terjadi, Anda bisa mencek dari nomor registrasi obat-obatan tersebut. Jika diklaim sebagai obat herbal, apalagi obat herbal terstandar, saya pernah membahas video tentang beda antara jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Kalau obat herbal terstandar bisa dipastikan ya, atau yang memiliki klasifikasi jamu, mereka harus memiliki nomor izin edar dari BPOM. Anda juga bisa melakukan pengecekan ya dengan memasukkan nomor izin edar tersebut ke website BPOM dan dilihat di sana apakah sesuai dengan produsen atau yang membuat atau memproduksi dari obat-obatan herbal tersebut. Seperti itu. Terus kemudian dilihat kemasannya ya, kemudian dilihat juga aturan pakainya ya, dan dengan semacam seperti itu bisa meminimalisir efek samping yang terjadi. Nah, ketika produk sudah mendapatkan nomor izin edar dari BPOM, ini artinya ya telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Namun sekali lagi ya, tidak terus kemudian semuanya aman, karena ada di beberapa kasus kondisi di mana tubuh tidak bisa atau ada keluhan ya yang dimiliki oleh seseorang yang ketika mengkonsumsi obat herbal tersebut akan menimbulkan efek samping bagi diri mereka. Nah, dengan semacam seperti itu Anda bisa menghentikan pemakaiannya. Terus kemudian biasanya ya, kalau memang obat herbal tersebut sebetulnya dinyatakan aman dan hanya menimbulkan reaksi alergi terhadap tubuh Anda, ketika Anda menghentikan pemakaian, maka seiring berjalannya waktu cukup diimbangi dengan mengkonsumsi banyak air putih, maka efek samping yang terjadi bisa hilang dengan sendirinya. Nah, itu kaitannya dengan obat herbal ya, kaitannya dengan tanaman herbal. Apakah jadi
Ini yang sudah berupa produk jadi di pasaran dalam bentuk entah itu serbuk, kapsul, terus kemudian misalnya cair dan lain sebagainya, itu yang bisa Anda lakukan. Terus kalau untuk tanaman herbal mungkin yang masih berupa katakanlah simplicia ya, tanaman yang sudah dikeringkan atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain, di kesempatan yang lain akan saya bahas soal efek samping dan lain sebagainya semacam seperti itu. Oke ya, saya rasa itu kaitannya dengan obat herbal dalam bentuk obat ya, dan sekarang juga banyak sekali beredar di pasaran dengan izin PIRT. PIRT setahu saya tidak bisa di tracking secara website, namun jika mereka mengklaim sebagai obat herbal ya, karena PIRT ini hanya diperuntukkan biasanya untuk makanan bukan untuk obat-obatan, maka Anda perlu mempertanyakan tentang izin edar PIRT sementara produknya berupa obat-obatan, karena obat itu izinnya, nomor izin edarnya, klasifikasinya bukan di PIRT atau industri rumah tangga, tapi di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut tentang perkembangan herbal, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, daftarkan diri Anda untuk mengikuti pelatihan kami, atau Anda bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.